Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah lama kami ingin mengunjungi Bio Farma ini. Ingin memastikan bahwa proses pengadaan vaksin untuk keselamatan masyarakat Indonesia benar ada dan berjalan. Karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, serta memajukan kesejahteraan umum rakyat Indonesia. Jadi itu bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar kami di MPR untuk meminta pemerintah serius dalam rangka menanggulangi dan memutus mata rantai COVID-19. Saya barusan bisik-bisik dengan Pak Dirut. Kira-kira kapan rakyat kita bisa menerima vaksin? Sementara saat ini baru proses berjalan uji fase ketiga dan bahan bakunya baru masuk ke Indonesia sesuai dengan komitmen pemerintah Cina itu bulan November. Itu pun baru 50 juta vaksin. Sementara kebutuhan kita 270 rakyat Indonesia. Setidak-tidaknya ada 170 juta yang harus kita siapkan kali 2. 340 juta vaksin. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana ketersediaan bahan bakunya kalau kita baru diberikan 50 juta Pak Dirut ya pada bulan November. Lalu berapa lama prosesnya ketika bahan baku itu diterima? Pak Dirut menyampaikan kepada saya, dan ini penting diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia agar kita semua tahu sedang kemana arah kita ini. Itu baru bulan Februari. Betul Pak Dirut? Ya, jadi Februari baru kita bisa melakukan distribusi vaksin yang jumlahnya masih terbatas sambil berjalan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberikan secerah harapan dan semangat baru bagi semua sektor termasuk dunia usaha. Ya, bagi dunia usaha ini penting informasi ini agar mereka bisa melakukan perencanaan kapan mereka bertahan dan kapan mereka tancap gas lagi. Karena setidak-tidaknya mereka harus saving, jaga napas panjang. Kalau bulan Februari itu mulai, ya kira pertengahan tahun depan harus tetap survive. Ya. Yang saya hormati para pimpinan MPR yang hadir di sini, ada Pak Muzani, Mbak Reri, Pak Fadel, Pak Asrul, dan yang saya hormati Pak Kiai Hidayat Nur Wahid yang hadir secara virtual. Kemudian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan POM, bukan POM TNI ya, ini BP POM ya. Dr. Insinyur Penny K. Likoto MCP. Yang saya banggakan Direktur Utama PT Bio Farma, Insinyur Honesti Basir, beserta seluruh jajaran yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa walaupun masih dalam keadaan horor, kita masih bisa melakukan aktivitas dengan keterbatasan yang ada dengan mematuhi protokol kesehatan dan masih diberikan kesehatan hadir di Bandung ini untuk sama-sama kita memastikan proses penyediaan vaksin untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan PT Bio Farma yang menerima kunjungan delegasi pimpinan MPR di sela-sela kesibukannya dalam melaksanakan tugas mulia, khususnya dalam rangka menyediakan vaksin COVID-19 untuk mengatasi pandemi COVID saat ini yang menghantui kehidupan masyarakat di
tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan kita semua tentu saja merasa prihatin bahwa hingga kemarin jumlah kasus positif COVID-19 masih terus menunjukkan peningkatan, di mana jumlah kasus positif telah melebihi angka 221.000 dan angka kematian lebih dari 8.800 dan penambahan jumlah kasus positif harian melebihi angka 3.000 kasus. Ini tantangan kita semua, dan Bio Farma adalah harapan seluruh rakyat Indonesia, harapan kami untuk segera menyelesaikan tugas-tugas mulianya. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya dari aspek kesehatan masyarakat, tapi juga dari aspek ekonomi, sosial. Karena dampak pandemi ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, mau rambutnya keriting, rambutnya lurus, kulitnya hitam, putih, dan tanpa memandang kelas sosial, semuanya turut merasakan dampak pandemi ini. Saat ini kita sama-sama tahu laju penyebaran COVID-19 masih tinggi, dan kita kembali dihadapkan pada tarik ulur dua kutub kepentingan, yaitu antara melindungi kesehatan masyarakat atau menyelamatkan perekonomian negara yang terus tergerus oleh dampak pandemi COVID-19 ini. Dan pro kontra Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai pihak, itulah gambaran yang sesungguhnya antara kegamangan memilih kesehatan masyarakat atau menyelamatkan ekonomi. Dan pada akhirnya kita harus mengambil langkah untuk memprioritaskan kedua-duanya melalui berbagai langkah dan kebijakan. Di antara berbagai langkah dan kebijakan tersebut ada langkah-langkah yang sangat urgent dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Salah satunya adalah menemukan segera vaksin yang tidak saja efektif untuk melawan COVID-19, melainkan juga aman ketika kita gunakan. Disinilah peran sentral dan menentukan dari Bio Farma sebagai pesohor industri farmasi tanah air yang berusia 120 tahun, melebihi usia bangsa kita sendiri, yang produk-produknya telah diakui dan digunakan lebih dari 140 negara di dunia. Dan ini betul-betul membanggakan kita semua. Saat ini pun posisi Bio Farma sudah cukup menjanjikan sebagai produsen vaksin yang terbesar dan terdepan di kawasan Asia Tenggara. Kami menyambut baik penunjukan Bio Farma sebagai induk dari holding BUMN di bidang farmasi pada Februari yang lalu, dengan PT Kimia Farma dan PT Indofarma sebagai anggotanya. Dan dengan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki, kita harapkan Bio Farma semakin maju dalam mewujudkan kemandirian di bidang farmasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan vaksin tanah air. Saudara-saudara sekalian, dengan posisi sentral dan strategis Bio Farma, khususnya pada peran pentingnya bagi hajat hidup orang banyak, MPR sebagai lembaga yang merepresentasikan rumah kebangsaan akan senantiasa mendukung dan mendorong berbagai langkah dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberpihakan dan optimalisasi kerja dan kinerja Bio Farma. Kami yang hadir di sini bersama-sama 270 juta rakyat Indonesia menggantungkan harapan pada kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh sumber daya manusia yang bertugas di Bio Farma ini, demi ditemukannya vaksin untuk melawan COVID-19. Kami turut mendoakan kiranya uji klinis tahap ketiga bisa berjalan dengan lancar sehingga produksi vaksin dalam skala besar dapat segera terrealisasikan dan kekebalan kelompok dapat terwujud secepatnya. Yang penting untuk kita ingat bersama adalah bahwa ketika vaksin berhasil diketemukan, maka bukan berarti pekerjaan kita selesai. Masih ada tantangan lain di depan, misalnya memastikan bahwa produksi vaksin dapat mencukupi seluruh kebutuhan vaksin masyarakat. Dalam kaitan ini, kunjungan kami ke Bio Farma tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan moral
dan kepedulian kami terhadap kinerja Bio Farma, tapi juga untuk mendapatkan update informasi terkini secara langsung dari Bio Farma mengenai berbagai hal terkait dengan penyediaan vaksin, termasuk juga kendala-kendala apa yang dihadapi Bio Farma dalam proses penelitian dan proses produksi, serta mengupayakan berbagai alternatif solusi yang bisa kita perjuangkan. Kalau soal pendanaan, percayalah pemerintah all out menyiapkan pendanaan bagi vaksin ini. Dan ketika kami bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bersama pimpinan MPR yang lainnya, Presiden menyampaikan mengalokasikan setidak-tidaknya 83 triliun untuk pengadaan vaksin ini. Sebagai penutup, tentu kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua. Bahwa di masa depan sangat mungkin pandemi-pandemi baru kembali akan hadir mengusik kehidupan kita. Oleh karena itu, sinergi dan respon sigap kita untuk semua lini dan pada semua sektor akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penanganan pandemik di masa yang akan datang. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kami persilakan para pimpinan MPR yang lain sekiranya ada yang ingin menyampaikan poin-poin tambahan sebelum ditanggapi oleh pihak Bio Farma, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.